Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kabarnya teman-teman sehat semua. Nah, tadi saya dihubungi salah seorang peternak dan beliau bilang kalau sapinya mengalami bentol-bentol. Nah, saya curiga dong. Kemungkinan saya curiganya itu sapi tersebut mengalami LSD atau lumpy skin disease. Dan ternyata memang benar, setelah saya ke sana sapinya mengalami LSD. Nah, ini sapinya masih pedet ya, atau bayi. Dan mungkin teman-teman semua sudah banyak yang tahu apa itu LSD tapi saya yakin beberapa dari teman-teman masih ada yang belum tahu atau masih asing terkait penyakit ini. Nah, jadi penyakit ini termasuk baru atau tergolong ya muda ya masuk di Indonesia. Sebenarnya 2022 itu sudah masuk, tapi hanya di beberapa daerah saja. Dan di 2023 ini sudah mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya di kota saya. Dan gejalanya seperti ini. Jadi ada nodul-nodul atau bentol-bentol itu di beberapa bagian, dan kadang bisa sampai sekujur tubuh, teman-teman. Apalagi kalau yang parah itu bentolnya itu sampai kelihatan kayak pecah gitu, jadi ada kayak lubang-lubangnya. Dan juga biasanya waktu muncul nodul-nodul itu diawali dengan demam yang cukup tinggi, kemudian nafsu makan juga menurun. Jadi kadang juga ada leleran di mata, di hidung, dan ada pembengkakan juga di limfoglandulanya. Dan yang parah itu bisa sampai kakinya juga bengkak, bahkan ada yang tidak bisa berdiri. Nah, penularan penyakit ini sebenarnya juga macam-macam, hampir sama kayak penyakit pada umumnya, yaitu ada yang secara langsung, yaitu dengan kontak di hewan sakit, kontak secara langsung dengan hewan lainnya sehingga menularkan. Bisa juga yang secara tidak langsung, jadi melewat perantara ya, bisa itu lewat peternak itu sendiri atau alat-alat dan lain-lain. Juga bisa melalui vektor, yang sering ya lewat vektor ini, jadi lewat parasit kayak lalat, nyamuk dan lain-lain ya. Ketika nyamuk atau lalat itu menggigit hewan yang sakit, kemudian hinggap dan menggigit hewan sehat atau hewan lainnya, itu ada kemungkinan nanti bisa tertular. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika menemui kasus ini? Yang pertama tentu lapor ke petugas berwenang yang terkait ya, biasanya dari dinas peternakan, atau menghubungi medis, dalam hal ini dokter hewan setempat, supaya nanti segera dilakukan pengobatan. Nah, kemudian biasanya sih kalau untuk dokter hewan dia pengobatannya bisa dengan yang bersifat pengobatannya itu sportif ya, jadi antibiotik untuk infeksi sekundernya, kemudian ada multivitamin, kadang kalau demam juga ada penurun panasnya. Terus beberapa teman di lapangan itu juga sempat menggunakan antiparasit ya, berupa ivermectin. Itu beberapa ada yang efektif juga, tapi ini cukup gambling juga. Ketika sapi kondisinya kurang bagus, kadang malah bisa. Nah, lalu jadi ya tetap solusi terbaik adalah pencegahan, dan bisa melalui vaksinasi salah satunya, kemudian juga penerapan biosecurity, bisa dengan
pemberian desinfektan kandang, kemudian mencegah kontaknya hewan sakit dengan hewan yang sehat. Nah, kalau pencegahan kontak itu kan juga bisa dengan macam-macam, misal dengan pengawasan lalu lintas dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi ya wabah ini, karena sangat merugikan juga. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman berbagi informasi. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikut.